Oke, selamat malam semuanya. Mohon maaf tadi, kameraku aku belum muncul, gambar wajahku, jadi aku harus benerin dulu sebentar. Oke, sekali lagi selamat malam teman-teman buat yang sudah hadir. Mungkin, aku mau sapa Aldina Safa dulu yang sudah hadir. Terima kasih sudah hadir tepat waktu. Mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain juga, aku izin untuk langsung memulai materi kita pada malam hari ini supaya nanti selesainya tidak terlalu malam, begitu ya teman-teman. Dan mungkin kita langsung aja ke materinya. Materi malam hari ini itu, sebentar. Oke, materi hari ini itu adalah lanjutan dari 2 pertemuan yang lalu, yaitu tentang trigonometri. Nah, khususnya atau rincian materi kita pada malam hari ini itu tentang fungsi dan grafiknya, gitu. Jadi fungsi dan grafik fungsi dari trigonometri. Kalau kita kemarin di 2 pertemuan sebelumnya udah bahas tentang perbandingan dari trigonometri, dasar-dasar perbandingan trigonometri pada segitiga. Nah, kalau malam hari ini kita mulai memasuki ke fungsinya gitu dan grafiknya. Oke, mungkin aku langsung aja di sini. Kita punya tujuan pembelajaran ada 3, yaitu yang pertama kita memahami konsep dasar fungsi dan grafik fungsi dari trigonometri. Kemudian kita mau bisa menyebutkan dan menjelaskan nih jenis-jenis fungsi serta grafik fungsi dari trigonometri itu seperti apa. Nah, dan yang ketiga itu menggunakan fungsi dan grafik fungsi trigonometri dalam pemecahan masalah begitu. Nah, di sini ada remindernya buat teman-teman untuk 2 pertemuan yang sebelumnya. Kita udah belajar nih jenis-jenis sebenarnya kalau 2 pertemuan yang lalu kita udah bahasnya itu adalah perbandingannya ya, tapi di sini fungsi trigonometri kurang lebih hampir sama, cuman nanti bentuknya yang berbeda gitu. Nah, di sini tetap ada cos, sinus, tangen, kosekan, sekan, kotangen, begitu ya. Ini akan menjadi makanan sehari-hari dalam trigonometri. Begitupun ada fungsinya, sudah kita pelajari sebelumnya. Ini juga sudah, ini adalah kebalikannya ya. Kemudian ini juga ada identitas-identitasnya. Ini identitas-identitas yang umum ya. Mungkin nanti ada banyak lagi rumus dan identitas yang bisa dipakai gitu. Ada perluasan-perluasannya, tapi ini yang paling dasarnya gitu. Nah, di sini kita mulai memasuki pengertian fungsi trigonometri itu apa. Nah, fungsi trigonometri itu fungsi yang berkaitan dengan perbandingan sisi-sisi dalam segitiga gitu. Nah, ini yang kita pelajari 2 pertemuan kemarin gitu. Nah, pergerakan sudutnya itu biasanya bisa dilihat daripada lingkaran satuan gitu. Maka dari itu biasanya fungsi trigonometri ini lebih sering memakai bidang kartesius gitu. Dalam penggambarannya ini seperti yang di sini. Kan kemarin di 2 pertemuan sebelumnya juga kita sudah bahas tentang diagram kartesius dan kuadran-kuadrannya, bagaimana nanti kalau di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, di sini ada kurang lebih ada spoilernya gitu ya. Spoiler tentang bagaimana sih nanti bentuk dari grafik trigonometri gitu. Nah, ini aplikasinya langsung, ini bukan sebagai penutup ya, tapi aku taruh di sela-selanya karena nanti kita akan langsung latihan soal. Jadi aku kasih aplikasinya terlebih dahulu di kehidupan sehari-hari itu sebenarnya fungsi trigonometri itu digunakan untuk apa sih? Nah, fungsi trigonometri itu bisa digunakan di banyak hal gitu. Cuman di sini aku tulis cuma 3, yaitu ada menghitung tinggi gedung menggunakan sudut elevasi. Nah, sudut elevasi ini biasanya juga bisa digunakan untuk misal kayak yang suka mendaki gunung kan biasanya tuh kalau pendaki-pendaki gunung atau yang suka trail trail run ya kalau sekarang hype-nya gitu ya. Lagi viral-viralnya gitu. Nah, itu
juga menggunakan elevasi gitu. Nah, itu kita bisa menghitungnya dengan trigonometri. Nah, yang kedua itu menentukan jarak antar dua titik pada peta. Nah, ini dua titik pada peta ini bisa pada peta yang datar ataupun peta yang globe gitu. Maksudnya dalam bentuk 3D gitu. Itu tetap menggunakan konsep dari trigonometri nantinya untuk menentukan jaraknya gitu. Nah, dan yang ketiga itu untuk menghitung gelombang suara atau cahaya. Nah, tadi kan udah aku kasih spoiler sedikit ya bentuk dari grafik trigonometri. Nah, dari grafiknya itu kan seperti gelombang suara dan gelombang cahaya ya. Maka dari itu kenapa gelombang suara dan gelombang cahaya itu juga menghitungnya itu bisa pakai trigonometri karena bentuknya atau rambatannya itu sesuai atau hampir sama, bukan hampir sama memang bentukannya sama grafik dari fungsi trigonometri begitu. Nah, kita masuk ke grafik fungsi trigonometri. Grafik fungsi trigonometri itu bentuk grafik fungsi sinus dan kosinus yang berbentuk gelombang periodik. Nah, gelombang periodik itu seperti apa? Gelombang periodik itu ya seperti yang aku spoilerkan tadi. Nanti kita akan lihat gambar yang lebih jelasnya ya mungkin di bawah gitu. Nah, dan yang fungsi tangan itu dia punya perbedaan sedikit daripada yang sinus dan kosinus gitu grafik fungsinya. Kalau yang tangen itu memiliki asimtot vertikal. Asimtot itu apa? Asimtot itu garis grafik yang dia itu hampir menyentuh sumbu nol, bukan sumbu nol ya, titik nol gitu di suatu sumbu, baik itu sumbu y atau sumbu x. Jadi dia bisa bentuknya itu kalau aku gambarkan kayak gini. Kalau asimtot itu. Mungkin teman-teman juga udah familiar gitu ya asimtot itu apa karena pasti udah diajarkan waktu SMP juga gitu. Karena kan grafik kita belajar dari SMP gitu kan. Cuman aku untuk reminder ulang ke teman-teman, nah asimtot itu yang dia tuh hampir menyentuh gitu loh di garis sumbunya gitu. Tapi dia tidak pernah menyentuh, tapi hampir gitu. Nah, karena di sini itu asimtotnya vertikal, berarti ya yang Y ini ya, nanti kalau misal tuh gini, dia tuh mendekat di sini. Nah, grafiknya tuh gini, misal kayak gini ya grafiknya. Tuh, berarti dia punya asimtot vertikal dan asimtot horizontal gitu. Nah, seperti itu ya asimtot. Kemudian, nah ini ada juga, ini grafik fungsi trigonometri lanjutannya dari yang tadi itu dia nih kalau sinus ini udah ada keterangannya ya. Kalau sinus dia dimulai dari nol. Yang ini ya yang sinus. Nih udah ada keterangannya. Oke, yang sinus itu dia mulai dari nol, selalu mulai dari nol ini. Naik ke 1 dan turun ke -1. Jadi, aku akan jelaskan di grafik periodik ini itu bentuknya apa. Gini tuh dihitungnya gimana, kenapa dia bentuknya gini gitu ya. Dan ini sebutannya apa aja gitu, ada istilah-istilahnya juga gitu. Nah, mungkin ini juga ada di fisika, cuman mungkin aku ulangi lagi dengan bahasan yang mungkin bisa aku harapkan bisa ngerti gitu ya sama teman-teman. Jadi di grafik periodik ini itu yang dinamakan periode. Periode itu besar intervalnya dari suatu grafik gitu. Dia bentuknya harus satu gini. Nah, gitu. Kemudian ada juga yang namanya nilai maksimum dan minimum. Nanti kita memerlukan itu. Ini penting. Apa nilai maksimum dan minimum? Itu udah terlihat jelas ya di grafiknya ya. Yang maksimum pasti yang paling atas di sini, kalau yang minimum pasti di sini. Ini jadi sebentar, aku kasih tanda supaya nanti kalian bisa. Kalau ini, itu tadi namanya adalah, sorry, periode.
Atau biasanya itu bisa T ya kalau nggak salah simbolnya gitu ya. Tapi nanti kalau ada perubahan aku akan infoin ke kalian. Tapi seingat aku itu T untuk periodenya, oke? Kemudian yang tadi yang di sini itu adalah nilai maksimum yang paling atas. Nilai max, ini nilai minimum. Ini terlihat ya. Terlihat jelas minimum. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya juga itu amplitudo. Amplitudo itu apa? Amplitudo itu kalau yang periode itu kan panjangnya ya. Kita melihat dari bentuk dari horizontalnya gitu. Nah, ini tuh dari tingginya gini. Nah, ini nih. Nah, aku kasih yang orange ya. Orange ini namanya amplitudo. Nah, amplitudo biasanya A besar gitu. Nah, amplitudo itu apa? Amplitudo itu adalah setengah jarak dari nilai maksimum dan nilai maksimum dan nilai minimum gitu. Sorry, sebentar, aku geser. Oke, jadi amplitudo itu adalah setengah dari jarak antara nilai minimum dan nilai maksimum suatu grafik. Kalau di sini kebetulan gambarnya hampir-hampir hampir sama besar ya. Kita nggak bisa tentuin ini sama besar karena nggak ada nilainya gitu. Grafik itu nggak bisa kita secara pasti itu dari gambar kita menentukan oh ini dia sama besar gitu, nggak bisa. Nah, maka dari itu ini kita asumsikan bahwa ini sama besar gitu. Tapi amplitudo itu apakah selalu di apa sama besar gitu sama yang di bawah ini gitu panjangnya setengah periode itu. Nah, itu nggak selalu ya ininya tingginya gitu. Nggak selalu sama besar gitu. Kemudian kita lanjut. Kalau yang tangan ini beda bentuknya. Paling beda itu tangan dan kotangan. Karena ya dia dibentuk kan dari sin per cosnya ya. Jadi bentuknya memiliki perbedaan gitu. Jadi dia kalau kalau tadi yang sin itu dari nol kan gini. Nah, ini di cosinus dia mulainya dari kebalikan dari satu gitu loh. Kenapa dari satu? Karena kan gini ya, kalau sin 0 kan sama dengan 0. Kalau cos 0 itu sama dengan cos 0 itu sama dengan satu gitu kan. Cos 0 itu sama dengan satu gitu. Maka dari itu kan ini x-nya itu adalah yang ininya, ini x. Nah, ini y-nya. Gitu. Makanya yang cosinus kenapa dia 0, ini koordinatnya 0,1. Kalau ini kan 0,0 kan gitu. Nah, kalau tangan ini periodek dia asimtot. Periodiknya punya asimtot vertikal gitu. Nih, dia gini-gini terus gitu. Nanti dia ininya, nah ini dan ininya yang bawah sih ini. Kalau yang dari sini yang bawahnya ya itu akan selalu dia mendekat gitu ya. Oke, aku mungkin akan cek sebentar apakah ada yang kalau semisal ada yang bertanya atau penjelasan aku agak terlalu cepat atau kurang dimengerti, bisa langsung di interupsi ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu sungkan-sungkan, kita santai aja karena kita ini tutor sebenarnya gitu ya teman-teman. Jadi kita belajar bersama-sama gitu. Kalau misal ada kesalahan yang aku ucapkan juga mungkin bisa dikoreksi dari teman-teman juga boleh. Oke, sambil kita menunggu mungkin teman-teman yang mungkin juga ada yang bertanya nanti gitu. Nah, kita lanjut nih. Nah, ini gambarnya nih, ini lebih jelas. Ini lebih jelasnya. Ini karena ada definisi dan sifatnya gitu. Nah, ini di sini udah ada untuk sinus, cosinus dan tangen. Nih asimtot nih. Kenapa tadi kan aku bilang mendekat ke mendekat ke nol ya. Kenapa kok nggak mendekat ke nol ya gitu. Ya, ini kan ini nih kita berdasarkan garisnya dulu gitu sesuai konteksnya gitu teman-teman. Jadi nggak selalu yang di sumbu ini yang menjadi patokan kita gitu kan. Ini
kebetulan ini tan X itu bentuknya seperti ini gitu. Itu ini kalau misal diperbanyak ininya nanti juga seperti yang aku yang aku sampaikan tadi gitu. Nah, di sini sudah ada definisinya, teman-teman. Bahwa fungsi sinus itu ya definisinya sebenarnya sama seperti yang perbandingan kemarin ya, perbandingan sisi depan miring. Kalau yang cosinus itu samping miring, yang tangan itu sisi depan dan sisi samping. Sedangkan sifat-sifatnya seperti yang tadi aku juga sudah sampaikan, ini sebenarnya sama kurang lebih, tapi ada perbedaan sedikit-sedikit ya. Di sini sifatnya kalau yang untuk sinus, dia nilainya antara -1 sampai 1. Dan positif nih ada positif di kuadran 1 dan 2 kalau sinus. Kemudian nilai antara kalau yang kosinus nilainya sama nih antara -1 sampai 1. Positifnya berbeda di kuadran 1 dan di kuadran 4. Seperti yang aku sebutkan juga ya di dua pertemuan sebelumnya. Kemudian yang untuk tangen itu sifatnya nih ada dia itu tidak terdefinisi saat cos theta itu sama dengan 0 gitu. Dan positifnya ada di kuadran 1 dan kuadran 3. Kuadran 1 selalu untuk semua fungsi adalah positif. Begitu. Kemudian lanjut nih, ini yang tangen, kosekan, dan sekan. Nih juga sudah ada definisinya masing-masing. Kalau kotangan berarti kan kebalikannya tangan, jadi dia samping depan. Kalau kosekan itu kebalikan dari sinus, jadi miring depan. Sekan itu kebalikan dari cosinus, jadinya miring samping. Sifat-sifatnya ini sudah ada juga. Dia kalau kotangan tidak terdefinisi saat nilainya adalah saat nilai sin theta itu sama dengan 0. Jadi tetanya berjalan ya. Jadi sesuai kayak misal kayak sin berapa gitu yang hasilnya 0 kan banyak. Misal ada sin 0, sin 180 gitu. Kalau nggak salah 180 ya, itu 0 juga. Itu pokoknya yang derajatnya atau sudutnya itu menghasilkan 0 itu ya bertap. Kalau di kotangan itu dia tidak terdefinisi gitu. Nah, begitupun dengan yang kosekan, dia juga tidak terdefinisi di saat nilai sin tetanya itu sama dengan 0. Sedangkan untuk yang sekan itu tidak terdefinisinya saat nilai cos theta sama dengan 0. Jadi perbedaannya cuma di fungsi sekan gitu ya. Nah, ini ada catatan penting yang aku punya dari zaman aku SMA, teman-teman. Jadi ini aku ambil buku dari buku aku. Jadi ini sebenarnya cuma buat dihafal aja sih, dihafal sih boleh, tapi lebih baik juga dipahami gitu ya. Nah, ini juga ada nih, ini catatan penting untuk aku belajar grafik-grafik trigonometri gitu. Nah, ini untuk grafik dasarnya ada 3 ini, kemudian ada juga bentuk yang ini. Nah, catatan penting ini untuk apa? Catatan penting ini untuk, nih, di sini ada keterangannya. Kita bisa tahu nilai maksimum, nilai minimum, amplitudo, dan periode dari setiap grafik yang ada di sini. Ini grafik dalam bentuk umum ya, bentuk umum dan bentuk dasar gitu. Nih, kalau misal nih ada bentuk yang seperti ini nih, yang seperti ini nanti fungsi trigonometrinya, maka nilai maksimumnya tinggal aja dilihat A-nya itu berapa, tinggal dimutlak terus ditambah dengan D gitu. Dan minimumnya tinggal di minus. Nanti amplitudenya tinggal mutlak dari A. Terus periodenya 360 derajat per B. B-nya yang ini begitu dan seterusnya. Nah, yang ini jangan lupa ya teman-teman, kalau di trigonometri ini tandanya bukan infinity melainkan tidak terdefinisi. Begitu. Oke, ini kita udah mulai masuk ke soal. Sebelum itu mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu dari teman-teman. Apakah penjelasan aku ada yang kurang gitu? Atau ingin menanyakan hal lain terkait dengan fungsi trigonometri ini gitu, sangat diperbolehkan. Aku mungkin tunggu di sampai 5
8 kali ya. Jadi 3 menit, aku tunggu. Kalau 3 menit tidak ada yang bertanya, mungkin kita akan mulai ke contoh soal, begitu. Oke, sudah paham. Terima kasih untuk konfirmasinya. Kalau begitu aku boleh lanjut ya di contoh soal. Nanti mungkin mungkin kalau dari contoh soalnya ada yang tidak dimengerti dari cara pengerjaanku bisa ditanyakan. Oke, sebentar. Aduh, ini kok. Nah, geser. Oke, kita akan mulai masuk ke contoh soal. Ini cepat, teman-teman. Materi ini lebih cepat daripada materi-materi sebelumnya karena pembekalannya sudah ada di materi sebelumnya, gitu kan. Nah, ini tinggal kita bentuk fungsi, gitu. Dibentuk fungsikan dan kemudian ya ada grafiknya, gitu. Jadi soalnya adalah terkait dengan fungsi dan grafik, gitu. Seperti ini, fungsi itu identiknya adalah bentuknya seperti ini ya teman-teman, fx, gx, hx, pokoknya dia yang mengandung fungsi yang ini itu fungsi, ini itu namanya fungsi gitu, pemetaan yang korespondensi itu, nah itu fungsi gitu. Nah ini x-nya begitu, bentuknya identiknya seperti ini memang kalau fungsi. Kalau kita ada kayak fungsi logaritma, fungsi kuadrat, fungsi kuadrat sama eksponensial sama ya, fungsi parabolik gitu. Nah, itu pasti identiknya dengan ini. Seperti contoh soal yang pertama, itu ada ini. Tentukan nilai fx sama dengan sinus 30 derajat per sinus 30 derajat plus cos 30 derajat. Untuk nilai X, jadi nilai X-nya kita sudah diketahui nilai X-nya adalah 30 derajat ya teman-teman. Nah, oke. Dan X-nya, jadi X-nya ada 2, di saat X-nya itu seperti ini, yang 30 derajat, atau X-nya Pi per 3. Pi itu berapa? Pi itu 180 derajat. Jadi nanti kalau dibagi 3, 60. Gitu. Atau biasanya bentuknya begini aja juga kita bisa kerjakan kok sebenarnya gitu. Oke, kita mulai kerjakan. Jadi ini masih mudah teman-teman. Jadi X-nya langsung, karena X-nya sudah diketahui dua-duanya, jadi ya tinggal dimasukkan aja ke X-nya gitu. Oke. Jadi aku taruh di sini ya. Aku bagi 2. Oke. Bentar, aku tulis dulu. Oke. Penyelesaiannya kita untuk yang X sama dengan 30 derajat dulu ya. Oke, yang 30 derajat ini berarti kita masukkan if X-nya kita ganti dengan yang 30 derajat. Kemudian masukkanlah soalnya, fungsinya. Kemudian tinggal di ini. Pakai hafalan yang 2 pertemuan sebelumnya juga aku udah share, yaitu bisa pakai yang jari karena ini kan masih sudut-sudut istimewa yang basic ya, itu bisa pakai 5 jari ini, atau pakai yang hafalan itu yang di tabel yang aku juga sudah share di 2 pertemuan terakhir gitu. Nah, sin 30 itu kita mulai dari sini, sin 0 itu kan 0, jadi sin 30 berarti kan yang di sini. Kalau ini 0, ini berarti akar 1 per 2. Akar 1 sama dengan 1, berarti setengah. Berarti yang di sini. Double. Oke, di sini berarti setengah. Ini ya. Per sin 30 lagi, berarti sama. 1 per 2 plus cos. Nah, ini kebalikannya. Kalau sin itu dimulai dari sin 0 sama dengan 0, nah kalau cos 0 dimulai dengan 1. Jadi, mundur jalannya. Jadi, kalau sebelumnya 1, itu adalah 1 kan didapat dari akar 4
ya akar 4 per 2 kan. Nah, berarti sebelumnya akar 4 per 2 adalah akar 3 per 2. Nah, hafalannya tuh gitu aja, teman-teman. Nah, aku bentuk gini ya. Sebenarnya bisa di sininya sih. Tapi biasanya kita kayak setengah akar 3. Kemudian kita tinggal hitung deh. 1 per 2. Oh, ini kan 1 plus akar 3 per 2. Digabung kan nggak bisa dijumlahkan, beda bentuk gitu. Nah, maka dari itu kita cuma bisa coret 2 dan 2, kita coret begitu. Kemudian hasilnya tinggal 1 per 1 plus akar 3. Nah, kalau nggak salah aku juga pernah sempat bahas ini gitu ya teman-teman di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa di bentuk pecahan penyebutnya itu tidak boleh dalam bentuk akar. Maka dari itu kita kalikan dengan yang sekawan gitu. Kalikan sekawan berarti kali dengan 1 minus akar 3 per 1 minus akar 3. Kenapa minus? Kenapa nggak plus gitu? Nah, dalam artian sekawan itu ya yang melengkapi dia gitu, teman-teman. Jadi ya kalau plus nanti dengan yang minus, kalau minus dengan yang plus, begitu sebaliknya begitu. Nah, kalau misal cuma ada akar tanpa ada operasi penjumlahan atau perkurangan gitu, jadi ya tinggal dikalikan dengan akar itu sendiri gitu. Misal kalau dia menyebutnya itu misal akar 3 doang gitu, ya berarti dikali dengan akar 3 per akar 3 gitu. Kenapa? Karena akar 3 kalau akar 3 per akar 3 kan 1. Kalau dikali 1 berarti dia tidak mengubah nilai apapun begitu. Begitupun dengan ini, kenapa dia 1 min akar 3 per 1 min akar 3? Karena 1 min akar 3 per 1 min akar 3 itu sama dengan 1, teman-teman. Nah, 1 itu kan kalau dikalikan angka apapun dia tidak mengubah nilai suatu angka itu kan begitu. Kita hanya untuk mengubah bentuknya aja, tapi tidak mengubah nilai begitu. Kemudian setelah itu nanti kita akan dapatkan ini dikali ini adalah 1 minus akar 3. Nah, ini 1 kali 1 kan 1. Ini 1, benar ya? Ini akar 3, positif akar 3 dikali dengan negatif akar 3. Berarti berapa? Negatif 3. Gitu. Nah, ini jadinya 1 akar 3 min 2. Gini kan? Nah, supaya ya aku agak geser dikit. Oke. Maaf ya, tulisannya kecil. Supaya memudahkan bentuknya, supaya enak dipandang gitu ya, teman-teman. Jadi menulisnya bisa diginiin. Min 1 per 2 dalam kurung 1. Nah, jadi dikeluarkan ininya. Ininya dikeluarkan ke belakang, dipindah ke belakangnya gitu. Jadi minus 1 per 2 kali dengan 1 min akar 3 begitu. Jadi hasilnya adalah seperti ini gitu. Bagaimana ini hasilnya, hasil akhirnya? Bagaimana membaca dari hasilnya ini? Itu adalah berarti fungsi fx-nya itu memetakan si nilai x ini yaitu 30 derajat ke minus setengah dari 1 minus akar 3. Nah, ini bisa ditulis seperti ini. Penulisannya ya di sini ya. Duh. Penulisan lain itu bisa seperti ini. 30 derajat itu jadi ini domainnya, ini hasil fungsi hasil, daerah hasil gitu, atau range ya kalau nggak salah nama matematikanya gitu. Ntar cek karena ada notif
Oke, nggak ada apa-apa. Aku lanjut dulu. Karena kita masih ada yang ini, jadi kita bahas yang ini terlebih dahulu untuk kita bisa lanjut ke contoh soal selanjutnya. Aku tulis di sini untuk nilai. Oh, salah. Sorry. Untuk nilai X sama dengan nih. Ini penulisan Pi itu beda-beda ya. Kalau penulisan Pi itu adalah seperti ini gitu. Oke. Di sini aku mungkin akan pakai Pi per 3 aja. Nggak aku ubah ke 60. Jadi kita langsung masukin biar beda gitu ya sama yang ini kan udah bentuk sudut gitu ya. Nah, kita masukin juga sama caranya. Jadi gini. Nah, masuk si sin 30 ininya. Kan sama nih berarti nih hasilnya nih. Kayak yang ini tadi kan. Setengah. Kita tinggal copy deh kalau gini. Tapi soal pada umumnya tidak akan semudah ini ya teman-teman. Jadi ini untuk latihan soal aja untuk pemahaman kalian gitu. Oke, kemudian berarti ini sama. Oh, sorry. Sepertinya aku yang salah ini. Sebentar. Ini aku salah ini ya. Salah soal ini. Nah, ini tuh harusnya gini berarti teman-teman. Nah, beginilah bentuknya. Nah, ginilah teman-teman. Makanya kok agak janggal ya aku tadi tuh mengerjakan kok janggal gitu. Dan teman-teman tidak ada yang mengingatkan gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Kita karena namanya juga sama-sama belajar ya teman-teman. Jadi dan ya mungkin ada lupa-lupa sedikit atau salah-salah penulisan dikit gitu ya. Jadi ini salah ya, ini gini. Makanya nanti ini masuk kemana gitu kan, pi per tiganya gitu. Baru sadar di sini. Kalau ini untung aja sama kan ya. Ini berarti tuh gini teman-teman. Ini tuh X. X cos X. Ini fungsinya ini ya yang benar ya fungsinya. Nah, maka dari itu nanti kita masukkan si X yang sama dengan pi per 3 ini masuk ke sini. Jadinya nanti kan sin pi per 3 sin pi per 3 plus cos pi per 3. Kalau pi per 3 ini kan sama dengan 60, berarti sin 60. Sin 60 berarti dimulai dari yang sin 0 sama dengan 0. Kalau yang sin kan bergeraknya maju nih dari 0 ke 1. Nah, berarti dari 0 jadi tadi setengah, terus 45 itu berarti kan ini akar 1/2, ini akar 2/2, berarti setengah akar 2. Nah, yang 60 berarti akar 3/2. 3/2. Berarti ini sama ya. Kemudian cos, kalau cos kebalik jalannya. Berarti kan cos 0 itu 1. Cos 30 itu akar 3/2. Cos 45 sama ya, sama sin akar 2/2. Kemudian yang cos 60 berarti akar 1/2. Atau anunya adalah setengah. Gitu. Oke deh, tinggal kita hitung deh. Hasilnya itu, aku taruh di sini ya. Jadi akar 3/2 tetap, ini kita gabung dulu, jadi akar 3 plus 1/2. Nah, kemudian kita sama ya caranya, kita coret dulu, kita hilangkan duanya karena bisa dihilangkan gitu. Nah, kenapa bisa dihilangkan? Pasti kalian tahu kan sifat dari perkalian pecahan gitu. Pembagian pecahan gitu. Jadi harusnya ingat ini basic dari basic matematika tuh gitu ya.
Kemudian aku lanjutkan, berarti tinggal akar 3 per akar 3 plus 1. Lagi-lagi di penyebutnya ada akarnya, teman-teman. Jadi kita harus kalikan dengan sekawannya. Nah, kalau gini berarti tandanya apa? Minus. Nah, gitu. Nah, kemudian tinggal dikalikan deh. Kalikan hasilnya, kita dapat di sini itu 3. Kan ini kali ini. Ini kan dikurung ya, teman-teman. Tuh, dikurung inilah. Ini kali ini berarti kan hasilnya, misal kita gini aja dulu deh, biar mudah. Minus 1. Nah, ini sama ini jadi 3, ya kan? 1 sama 1, 1. Tapi minus kan ini positif dikali negatif. Jadi 3 dikurang 1. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Berarti hasilnya adalah akar 3 per 2 kali dengan akar 3 minus 1. Inilah hasilnya. Gitu. Penulisan lainnya seperti apa? Penulisan lainnya bisa ditulis seperti ini. Koma, akar 3 per 2. Aduh, ya nggak apa ya, agak. Nah, seperti ini. Oke, kita bisa lanjut. Mohon maaf ya yang ini teman-teman ya. Kita bisa lanjut nih. Nah, sebelum aku masuk ke sini, oke, ini kenapa semua live ya? Apakah ada ini? Mungkin aku lanjut aja ya. Mungkin ada kendala jaringan atau apa gitu. Jadi kita lanjut aja. Nanti misal kalian membutuhkan penjelasan ulang atau ada yang tertinggal atau ada yang terlupa atau yang tiba-tiba tadi apa ya? Tadi kok aku agak bingung lagi ya. Bisa nanti dilihat di tayangan ulangnya ya. Nanti akan ada, kan ini direkam, pasti nanti akan ada tayangan ulangnya. Jadi aku lanjut dulu ke contoh selanjutnya aja, supaya kita juga nggak buang-buang waktu karena semakin malam juga kan. Oke, di contoh soal yang kedua, kita akan menggambarkan grafik fungsi dari ini. Nah, di trigonometri atau di matematika nggak cuma ngitung ya teman-teman, tapi kita juga kadang juga diminta untuk bisa menggambarkan suatu grafik gitu. Nah, kali ini kita menggambarkan grafik dari grafik trigonometri gitu. Biasanya sih ada websitenya, kalau teman-teman mau itu banyak sebenarnya, ada GeoGebra, ada yang lebih advance lagi itu namanya Maple gitu, untuk menggambar itu semacam website untuk kita membuat grafik secara langsung gitu. Jadi kita tinggal masukin nanti fungsinya, kita ketik gitu. Nah, terus muncul deh gambarnya gitu. Nah, ini kita pakai yang manual. Manualnya adalah dengan uji coba manual itu adalah kita masukin satu-satu gitu. Jadi misal ini kalau X-nya 0, kalau X-nya 30 derajat, dan begitu seterusnya. Untuk kita bisa mendapatkan nanti Y-nya berapa, Y-nya kalau X-nya 0, Y-nya berapa, kalau X-nya 30 derajat, Y-nya berapa, begitu. Kita pakainya derajat ya, teman-teman, gitu. Oke, kita mulai. Kalau misal X-nya 0, berarti kita masukkan aja ke sini kan. Kalau X-nya 0, maka di Y-nya itu berapa? 2 kali cos 3X, berarti X-nya 0. Tante berarti tetap 0. Cos 0 kan 1 ya, berarti 2. Cos 0 1 kan ya. 2 kali 1, 2. Ditambah 1 berarti 3. Oke, kemudian nanti kita akan cek ulang. Kita lanjut dulu, kalau yang 30 ini berapa?
Berarti kalau yang 30 ini, berarti kan nanti 30 sama 30 adalah 90. Cos 90 itu 0, jadi dia harusnya 0, ya kan? 0 plus 1. Jadi 1. Ya, betul ya. Oke, kemudian misal kita yang 45, Y-nya berapa? Y-nya kalau 45 dikali 3 itu kan 5, 1, 12, 13, 135 ya. Pakai 135 nih. Nanti dikali 2 cos 135 itu, bentar aku cek dulu. Sejujurnya aku juga nggak begitu hafal teman-teman gitu. Aku mungkin hafalnya itu yang basic gitu. Jadi nggak apa-apa banget kalau teman-teman mau kayak lebih baik sih hafal karena kan ini sudut istimewa ya. Atau pakai yang sudut berelasi gitu. Mungkin kita bisa cek nih, cek aja di sini nih, coba. Set, bisa nggak ya? Di sini, oke. Tadi berapa tuh? 2 kos berarti kos kos 135 ya? Kos 135. Di sini pakai yang ini. Atau kita pakai yang sudut berelasi aja coba. Kalau sudut berelasi kita pakai 180 berarti dikurangi berapa? 5 jadi 7, 7 sama 3 jadi 45. Sama. Sama aja. Berarti 45 ya? Benar nggak sih? Oke, benar. 45 berarti tetap pakai cos 45 gitu ya. Cos 45 itu setengah akar 2 ya kan? Setengah sama ini berarti akar 2 plus 1 gitu. Dan begitu seterusnya ya teman-teman. Nanti misal kita coba pakai ini aja, berarti itu gambarnya begini. Set gitu. Misal kalau cos tadi kan mulainya dari sini ya harusnya. Nah, ini kan 3 nih, satu, satu, dua, 1, 2, 3 gitu ya. Maaf ya ini nggak sama besar gitu. Ini 1, 2, 3 gitu ya. Misal terus di sini ada 30, 60, sorry. 30, 45 dulu ya. Kemudian 60 gitu misal terus 90. Misal lanjut dan seterusnya begitu ya. Ini pakai gini berarti artinya adalah dia terus gitu berjalan. Panjang gitu, tidak terbatas. Kemudian misal kayak dari sini, gini ya. Kok gitu sih? Dari gini, nah dari gini pasnya gitu. Atau kalian langsung dari sini ke sini gitu, gitu langsung juga nggak apa-apa. Jadi misal gini nanti bentuknya di nganu jadi gini. Terus, nah akar dua plus 1 berarti kan di atasnya nih. Nah nanti pasti sini tuh dia naik gitu bentuknya. Nah, gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau dilanjutkan nanti pasti akan ada polanya gitu. Nanti tinggal di misal di sini kan ini satu nih, gitu. Ini kan gambarnya jelek ya. Nah, ini kan tadi yang ini yang pertama. Nah, aku kasih biru nih. Nah, ini tadi yang pertama ini. Terus yang ini tadi. Nah, yang ini. Nah, kemudian yang ini harusnya di sini sih 45. Harusnya soalnya dia pas naik kan, ini masih naik. Dia masih belum puncaknya gitu. Karena kan cuma nambah 1 ditambah sama akar
2 gitu. Jadi nambahnya cuma sepersekian gitu kan. Harusnya dia masih di sini gitu yang 45-nya gitu. Kurang lebihnya nanti seperti ini gambar grafiknya gitu. Jadi ini adalah cara manual gitu untuk kita bisa menggambar suatu grafik gitu. Nah, biasanya juga bisa dengan menggunakan ini. Bentar, aku kasih lihat gitu ya, GeoGebra gitu misal. Aku udah ada sih, sebentar. Biasanya sih ini GeoGebra lebih familiar pasti di anak-anak kuliah sih, karena tapi ini bisa kok dipakai sama anak SMA juga, harusnya lebih mudah sih untuk kita tahu gitu. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau mau menemani aku membuka kamera juga nggak apa-apa kok. Oke. Gimana ya untuk mengubah, sebentar. Aku misal berhenti. Oke, wait. My battery is low. Oke. Aku ini lagi window yang bukan yang ini aja. Nah, gini. Oke. Share screen-ku udah terlihat ya? Udah terlihat belum? Share screen aku. Bisa dikasih reaction atau oke, sudah. Nah, inilah bentukan dari GeoGebra ya. Ini harus sorry. Kalau di laptop emang agak lebih sulit karena ininya dia tuh kadang bisa gini. Karena aku pakai ini ya. Nah, ini bentukan dari GeoGebra-nya gitu ya. Nanti bagaimana nih kita tahu Kak itu bentuknya seperti apa? Nah, ini di sini bisa input di sini. Nah, nanti pas input dia muncul seperti ini. Nah, sebenarnya bisa pakai keyboard gitu. Nanti di keyboardnya itu kita bisa kayak tulis, kan ada tuh kayak shortcut-shortcutnya. Nah, tapi kalau misal kalian masih awam banget, bisa pakai yang keyboard yang ininya virtualnya di keyboard virtual gitu. Misal kayak yang tadi, itu bentuknya seperti apa? Sebentar. Mungkin aku akan pakai kursor yang ini aja deh. Nah, sebelum itu dilihat ya, ini kan ini kok. Nah, ini bentuknya gini ya. Nah, ini kan bentuknya masih angka nih yang di sini, bukan bentuk radian ya, kalau kita bilangnya gitu. Kita open setting dulu, dan kita ke x-aksisnya, kita ganti. Karena kan yang y-nya itu dia angka biasa kan. Nah, terus kita jadi tinggal ubah di x-aksis, di distance. Habis itu kita di distance-nya di checklist. Habis itu kita pilih yang bisa ini atau bisa ini sih. Tapi kalau yang ini nanti yang 90-nya nggak kelihatan. Nah, tapi dia paling kecil untuk rentang tiap titiknya segitu ya. Nah, ini kan udah nih. Kalau gini udah nih. Nah, baru kita input. Tadi apa ya? Sebentar aku cek dulu. Lupa. 2 cos 3x. 2 Y dulu. Y sama dengan 2. Nah, cos di sini. Nah, cos. Kemudian kita masukin 3x gitu. Nah, ini udah benar di sini. Terus ditambah 1. Nah, terlihatlah seperti inilah gambarannya. Ini bisa diperkecil, besar, digeser juga bisa. Tuh lihat, yang 0, yang x-nya 0 itu di titik 3. Tadi terus kemudian yang 30 ya, 30 mungkin kalau ini kan 90 sepertiganya ya, berarti di sinilah ya. Tuh di 1, pas kan ya? Tuh di 1, pas gitu. 45 gitu, 45 di mana? Ini 30. Terus nanti 45 mungkin di tengah-tengahnya ya. Nah, ini turun nih. Nah, berarti kita tadi ada yang salah nih dalam perhitungan kita gitu.
Karena tadi kan 135 ya, mungkin 135-nya aku yang salah. Nah, nanti bisa jadi dengan adanya geografi ini, jadi teman-teman bisa ngecek nih nanti gitu. Ya kalau ulangan nggak bisa ya teman-teman, kayak kalau ulangan ya mau gimana kan gitu. Jadi tetap harus bisa manualnya gitu. Tapi semisal kita kayak cuma untuk berlatih, nah itu bisa nih kita manual dulu. Nah terus buat ngecek kita bener apa enggak pakai GeoGebra ini gitu. Sebenarnya banyak, cuman biasanya sih aku pakai GeoGebra karena dari perkuliahanku sih seperti itu ya, menggunakan GeoGebra karena yang gratis. Tapi dia online, harus online. Oke, kita balik lagi ke sini. Itu intermezzo aja dari pengenalan website untuk menggambar grafik fungsi, khususnya untuk trigonometri gitu ya. Nah, seperti itu. Mungkin ini nanti akan ada ini ya. Berarti nanti turun berarti 45-nya harusnya gitu. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu cara pengerjaannya ya, teman-teman. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang ini. Ini kita tinggal ada contoh berapa soal. Oh, ada satu lagi. Tinggal dua lagi ya. Jadi kita mulai 7:30. Oke, benar. Sebentar lagi ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini ada nih soalnya. Kita draw dulu di sini ada contoh soalnya ada daerah hasil fungsi. Nah, daerah hasil tadi udah aku sebutkan ya, daerah hasil atau range. Hasil fungsi Y sama dengan 5 minus 2 cos 3X. Itu daerah hasilnya seperti apa gitu. Nah, kalau cuma seperti ini soalnya tanpa dia misal kayak bentuk pilihan ganda atau apa, ya berarti nanti kita tinggal daerah hasilnya ya kita tinggal daftar aja X-nya. X-nya berapa, kita manual gitu cari X-nya berapa. Hampir sama kayak tadi ya, kayak yang pembuatan grafik gitu. Nah, jadi uji manual gitu. Nah, nanti misal kayak X0 berarti Y-nya berapa. Terus dan seterusnya gitu kan. Nah, kemudian nanti bisa dibentuk dari daftar-daftar itu. Atau ada cara yang lebih mudah, yaitu nanti kita daerah hasilnya itu biasanya bisa disajikan dalam bentuk interval pertidaksamaan. Jadi bentuknya itu interval pertidaksamaan itu biasanya seperti ini. Yes, demikian sehingga nanti ada suatu angka A, misal terus kurang dari Y kurang dari B gitu misal misal gitu. Nah, nanti coba kita bentuk seperti ini ya. Nah, kita belajar sekarang yang bentuknya seperti ini. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita melihat dari fungsinya terlebih dahulu. Pertama kali yang kita harus lakukan adalah menentukan rentang nilainya. Terus dulu rentang nilai dari fungsi cos-nya. Nah, tadi kan sudah aku jelaskan ya di awal-awal tadi ya gitu. Kalau sin itu dia dari mana ke mana, kalau cos dari mana ke mana, kalau tan itu kan yang paling beda gitu kan. Dia bentuknya yang asymptot vertikal. Berarti kalau yang cos tadi apa? Cos itu rentang nilainya hanya dari -1, apa ya gini aja, dari -1 ke 1. Jadi rentangnya itu cuma dari -1 sampai 1. Kalau yang rentang dasar ya, maksudnya tanpa ada perkenaan perluasan, perluasan pergeseran gitu. Nah, itu pasti cos dan sin itu rentangnya hanya di antara -1 sampai dengan 1 gitu. Nah, udah ini berarti kan kalau untuk fungsi cos dasarnya kan ini nih, -1 sampai 1. Kita tulis di sini cos
Nah, kalau cos 3x gitu. Kan ini untuk cos X ya. Cos X itu bentuk dasar dari fungsi cos gitu. Kalau cos X itu berarti dia mulai dari 1 sampai dengan 1, berarti ya sama aja. Karena kan perkali, apa kayak cuma um, diperlebar gitu aja. Jadi 3 kalinya gitu kan. Diperbesar jadi 3 kalinya gitu. Iya, tetap aja tetap di 1 sampai dari mulai dari 1 sampai dengan mulai dari -1 sampai dengan 1. Ini bacanya gitu ya teman-teman, karena tanda pertidaksamaannya ada sama dengan gitu. Jadi kita bacanya mulai dari 1 sampai dengan 1. Jadi -1 dan satunya itu ikut dalam misal kalau kita gambarkan dengan grafik tadi itu dia menyentuh gitu di angkanya gitu. Jadi angkanya include gitu. Oke, jadi seperti ini. Jadi ini adalah langkah pertama, membentuk seperti ini. Oke, dan yang kedua kita masuk, kita kalikan semua ruasnya. Ini tuh tujuannya untuk apa sih? Kita bentuk dia seperti ini, gitu. Dari fungsi dasar kita bentuk seperti ini supaya kita bisa dapat yang ini, gitu. Pertama yaitu tadi kita tentuin rentangnya dulu dari yang fungsi dasar. Kemudian kita kalikan semua ruas dengan 2 kalau di sini ya kan. Kalikan dengan ini ya, ada tanda minus. Jangan lupa operasi perhitungan itu selalu harus dilihat tandanya. Jadi dikalikan dengan -2. Nah, tadi kan aduh, nggak bisa nih pasti. Oke. Sorry. Berarti tadi kan kita mulainya dari gini. Nah, kita kalikan semuanya ini dengan -2. Jadi, ini jadi -2. Nah, tanda pertidaksamaan kalau dikalikan dengan angka yang negatif, itu bentuknya berubah menjadi seperti ini. Berubah menjadi seperti ini. Set, ini 1 dikali -2. Ini berarti ganti juga ya. Jadi, oh, sorry, aku tidak melihat tandanya. Negatif kali negatif positif. Positif kali negatif, negatif. Nah, seperti ini ya. Inilah. Ini hasil dari langkah kedua kita. Ini bisa ditulis juga dengan seperti ini ya. Nah, sama aja kan? Cuma dibalik gitu aja. Kemudian yang langkah ketiga, ya aku kasih gini, set. Langkah ketiga, supaya bisa jadi ada 5-nya, kita tambahkan. Dengan 5. Nah, jadi dari sini kita tambahkan, aku lanjut di sini aja ya. Ditambah 5 berarti hasilnya sama dengan -2 ditambah 5. Berarti kan hasilnya 3. Di sini ini bisa ditulis di sini ya, karena kan positif. Jadi bisa ditulis di mana-mana. Atau bisa ditulis di sini +5 juga. Nanti sama aja bentuknya gitu. Ini kita menyesuaikan bentuk yang di soal gitu. Nyamain gitu ya. Nah, 5 tambah 2, 7. Ini hasil dari langkah ketiga. Nah, langkah ketiga ini adalah langkah terakhir. Kita tinggal ubah yang ini. Ini kan udah bentuknya seperti ini ya, sama dengan Y ini. Kita ganti deh dengan Y. Maka, kita tulis di sini,
untuk membentuk yang seperti ini, membentuk daerah hasil yang bentuknya adalah interval seperti ini, interval ketidaksamaan seperti ini, itu Y sedemikian sehingga Y-nya itu lebih besar dari 3, rentangnya ya, lebih besar sama dengan 3, kurang dari sama dengan 7. Inilah hasilnya dari contoh soal yang daerah hasil gitu. Kalau dimintanya seperti ini ya, kalau dimintanya nanti misal kayak daftar atau bentuknya beda lagi gitu, biasanya sih manual ini ya, menggunakan yang manual ini gitu. Tapi kalau bentuknya diminta dari daerah hasilnya itu bentuk rentangnya ya seperti ini. Begitu. Oke. Mungkin sebelum ke soalan terakhir, ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah paham sejauh ini gitu? Apa nanti aja deh Kak, nanti aku tunggu tayangan ulangnya, aku lihat lagi gitu. Atau gimana? Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Karena sudah lebih dari 1 jam ya. Supaya lebih cepat gitu selesainya. Aku mau ganti warna jadi hijau supaya ada variasi warna. Oke, ini contoh soal kalau misal diketahuinya adalah dalam bentuk gambar grafik gitu, tapi kita suruh bentuk fungsinya. Tadi minta maaf ya teman-teman. Tadi kita sudah nih dari bentuk fungsi ke disuruh minta digambarkan ke bentuk grafik. Nah, sekarang sebaliknya teman-teman, dari bentuk grafik kita buat jadi bagaimana sih bentuk dari si fx-nya gitu. Dari yang ininya. Ini kan ada keterangannya. Nah, ini tuh apa? Ini diisinya tuh apa gitu. Nah, misal dikasih lihat gambaran aja gitu, terus disuruh menentukan fx-nya itu seperti apa. Nah, beginilah caranya. Yang pertama, oke aku bagi 2 dulu supaya nanti bisa. Nah, yang pertama, kita cari amplitudonya dulu. Dan kita cari yang namanya ada juga pergeseran vertikalnya. Pergeseran vertikal itu apa? Pergeseran vertikal itu adalah titik tengah, si titik tengah dari grafiknya. Jadi ininya. Tapi bukan ininya ya, bukan, tapi ininya. Nah, pergeseran vertikal ini biasanya disimbolkan dengan D. Kalau amplitude kan tadi A. Gitu. Nah, tadi itu yang dicatatan penting, nah itu D-nya itu ini. Untuk mengetahui nilai dari pergeseran vertikalnya, gitu teman-teman. Nah, kita cari nih, gimana caranya untuk mencari amplitudo? Amplitudo itu, tadi kan disebutkan, dia adalah setengah dari selisih nilai maksimal dan nilai minimal. Jadi, kita masukkan aja Y max-nya, dikurangi dengan Y min, di per 2. Nah, kita lihat nih di sini. Maksimalnya ada di mana? Maksimalnya ada di 1 kan? Tuh lihat. Sama kan bentuk grafiknya nih, yang puncak-puncak ini. Berarti kan 1 nih ya. Berarti kita masukkan Y maksimalnya 1. Kemudian Y minimalnya, paling minimal, minimum maksudnya, itu di sini. Sini berapa? Negatif 3. Berarti dikurangi dengan negatif 3. Di per 2. Nah, ini minus ketemu minus jadi positif, and then kita tambahkan berarti. Kemudian hasilnya adalah 4 per 2 atau sama dengan 2. Ini amplitudonya. Kemudian kita, aku geser dulu. Oke. Oh, bisa. Oh ya, ini terakhir ya, aku nggak bisa scroll lagi. Aku takut mepet. Oke. Sorry teman-teman, kita bisa lanjut. Setelah kita mencari amplitudonya, kita mencari D-nya. Nah, ini D-nya itu kebalikan dari yang amplitudo nih.
Kalau amplitudo itu dikurangin, pergerakan vertikal itu cara mengetahuinya itu adalah ditambah, tapi tetap dibagi 2. Jadi nanti Ymax ditambah dengan Ymin per 2 gitu. Nah, kemudian tinggal dimasukkan. Sama kan kayak ini, tapi beda di sininya. Kemudian ini berarti minus 2 per 2 jadinya minus 1. Oke, kita dapat amplitudonya 2, pergerakan pergeseran vertikalnya negatif 1. Kemudian langkah selanjutnya yaitu nomor 2 itu kita mencari periode. Periode atau T besar ya. Simbolnya sama-sama kok sama yang kayak di fisika teman-teman gitu ya. Dan konstanta pengalih sudut. Nah, konstanta pengalih sudut itu yang seperti apa, teman-teman? Nah, seperti yang ini tadi nih, teman-teman nih, kalau teman-teman tahu. Nah, kayak yang ini nih. Nah, ini konstanta pengalih sudut. Tuh. Karena kan X-nya kan sudut kan X-nya. Kita mau cari itu, gitu teman-teman. Kalau misal pun nanti hasilnya 1 ya berarti kan nanti di penulisan dia tidak diperlukan kan. Maksudnya ya udah nanti berarti cos 0, sin 0 atau tan 0 gitu kan. Gitu. Kalau dari sini sebenarnya kita bisa tahu ya fungsi logaritma lagi, sorry. Fungsi trigonometrinya akan apa nanti. Dari sini kita udah tahu bahwa tadi di yang aku jelaskan juga, kalau dia mulainya itu dari 0, si grafiknya, bukan dari awal grafik ya, gitu, bukan puncak gitu. Jadi pangkal grafiknya itu mulai dari 0 nih, dari yang vertikal itu adalah 0, baru dia bentuknya seperti ini, set, itu sudah pasti dia sin gitu teman-teman. Sedangkan kalau bentuknya itu yang seperti ini, dari sini tuh dia udah mulai dari atas atau dari bawah gitu, misal kayak gini, atau misal biar beda gini gitu, set gitu. Nah, yang ini baik yang hijau muda maupun yang hijau tua itu sama-sama cos gitu. Cuma nanti minus atau plus gitu aja. Kenapa? Ya kan, bedanya seperti itu. Untuk pembedanya ya. Kalau nganu kan ini pangkal kayak kita bahasanya sih sebenarnya nggak pangkal, cuman mungkin untuk memudahkan ya pangkal gitu. Nah, kalau ini tuh kayak dari puncak grafik tuh udah di sumbu Y-nya gitu. Nah, ini udah aku kasih spoiler nih bahwa ini fungsinya nanti akan sin nih gitu. Nah, sebelum itu kita lanjut nih di sini dulu ya, bahwa kita harus mencari periode dan konstanta pengalih sudutnya. Kita ngecek apakah nanti akan ada konstanta pengalih sudutnya gitu ya. Nah, untuk mencari periode kita harus tahu nih puncak pertamanya. Puncak pertamanya tuh di X mana, X sama dengan mana gitu. Nah, di grafik ini nih terlihat bahwa puncak pertama ada di X sama dengan pi per 6. Kemudian kita cari yang kedua. Cukup 2 aja sih teman-teman. Tapi kalau mau di list sampai yang akhir ini juga nggak apa-apa sih. Cuman kepakainya 2 aja cukup gitu. Nah, yang kedua, X-nya yang mana? Puncaknya. Bukan yang ini ya, puncak 1 ini kan periode ya, ngomongin periode ya. Berarti kan satu periode kan ini nih, set gitu kan. Dari sini ke sininya gitu kan. Jadi satu gunung dan satu lembah gitu kalau di fisika ya kan. Nah, jadi bukan yang ini ya, tapi yang ini nih puncak keduanya gitu. Woi, jelek banget. Nah, gini. Kemudian untuk mencari periode itu bagaimana? Tinggal kita cari selisihnya dari puncak pertama dan puncak kedua. Dikurangin aja. Gini hasilnya 4 pi per 6. Atau kalau disederhanakan jadi 2 pi
per 3. Ini kita dapat periodenya. Dan konstantanya itu kita bisa dapat dari rumus ini. Nah, periode itu 2pi per K. Nah, ini ya konstanta pengalih sudut ini simbolnya aku lupa tadi, K. Maka, kalau kita caranya adalah ini, berarti kita tinggal rubah posisinya. Jadi 2pi per periodik. Periode. Berarti 2pi per 2pi per 3. Nah, kalau misal sebenarnya langsung coret bisa, tapi kalau misal kalian bingung, berarti kan ini gini, dibagi kan jadi dikali, terus kan ini jadi dibalik kan. Nah, coret deh. Di hasilnya 3. Oke. Kemudian, wah, nggak cukup nih. Aku agak zoom ya supaya tulisan aku kecil-kecil. Oke, kita ada 2 langkah lagi. Langkah yang ini cepat kok. Langkah yang ketiga, kita menentukan fungsi dasar. Fungsi dasar tadi sudah ya sebenarnya. Fungsi dasarnya itu adalah fungsi sini ya. Nah, cuman untuk kita mengetahui, menentukan sebenarnya, itu kita cek kan dari X-nya itu sama dengan, di saat X-nya sama dengan 0, itu Y-nya berapa. Nah, kalau di sini kan Y-nya itu di sini kita lihat kalau di saat X-nya 0, Y-nya negatif 1 dan dia sedang naik kan, gitu ya kan. Kalau di grafik kan sama dengan minus 1 dan sedang naik kan. Nah, ini adalah ciri-ciri dari grafik sinus. Gitu. Berarti sinus ya. Nah, dan langkah yang terakhir, tinggal kita masuk ke persamaan terakhirnya. Kita bentuk deh permasa. Aduh. Tipe. Persamaan akhir. Persamaan akhir itu dibentuk dari mana? Dibentuk dari persamaan umum dulu. Bentuk umum dari grafik dasar fungsi dasar sin itu adalah seperti ini, teman-teman. Y sama dengan A sin KX ditambah D. Kalau nggak salah ini juga ada kok di ini tadi, di yang catatan penting gitu ya. Cuman bentuknya agak berbeda sedikit gitu. Nah, ini adalah bentuk, ini adalah bentuk umumnya ya. Bentuk umum dari fungsi dasar sinus gitu. Nah, kemudian kita tinggal masukkan deh Y. Oke, supaya beda dan kalian ini, nanti aku kasih ini, terus aku kasih highlight gitu aja ya. Nah, berarti setelah kita menghitung banyaknya ini, tetek bengeknya, ya kan? Nah, kita tinggal masukin. A-nya tadi berapa? A besar. Amplitudenya 2. Sin tetap, konstanta pengalih sudutnya berapa? 3. X-nya tetap X, plus D pergeseran vertikalnya adalah minus 1. Berarti plus minus 1. Atau bisa ditulis langsung dengan minus 1. Nah, seperti inilah hasil akhirnya. Ini hasil akhirnya, atau nanti aku bisa kasih highlight. Nah, ini ya, ini hasil akhirnya. Gitu deh. Selesai deh. Nah, itulah hasilnya dari contoh soal yang dimana kita disajikan bentuk grafik dan disuruh membentuk persamaan fungsi trigonometrinya. Gitu.
Mungkin ada ditanyakan dari teman-teman sebelum kita menutup. Apakah penjelasan aku hari ini cukup jelas nih untuk teman-teman ilhami dan pahami begitu. Aman, aman? Atau bisa kasih reactionnya dong kalau aman tuh gini. Set, 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 set. Aman kak, aman kak. Oke, terima kasih reactionnya dari Rahma ya tadi itu kalau nggak salah ya namanya. Set, set, set. Berarti sudah paham ya. Nah, nanti mungkin akan di-share juga PPT-nya ini untuk bisa teman-teman pelajari kembali. Dan nanti mungkin juga akan ada, karena ini direkam, nanti mungkin akan di-upload di YouTube dan teman-teman bisa untuk mempelajari kembali nih. Misal nanti ada yang terlewat dari aku atau teman-teman sendiri dalam menyimak. Terus mungkin aku yang tadinya sekarang ini menjelaskannya terlalu cepat, mungkin teman-teman nanti bisa di rewind dikit, terus nanti di kecepatannya diturunin gitu misalnya, untuk bisa dipelajari kembali gitu teman-teman. Nah, begitu saja teman-teman dari aku. Kalau misal teman-teman sudah paham, aku ikut seneng teman-teman bisa memahami apa yang aku jelaskan hari ini, malam hari ini, tentang fungsi dan grafik fungsi dari trigonometri. Nah, sebelum kita mengakhiri ini udah 25.1, udah kelebihan beberapa menit, tapi nggak apa-apa. Kita dokumentasi dulu yuk teman-teman gitu untuk arsip data aku pribadi dan untuk di Microsoft-nya. Mungkin teman-teman bisa bantu aku dong membuka kameranya, on kamera sama-sama dengan aku untuk kita apa namanya, untuk kita sama-sama mendokumentasikan pertemuan kita pada malam hari ini gitu. Yang tidak berkendala untuk bisa menyalakan kameranya, aku sangat mengapresiasi teman-teman untuk menemani aku nih gitu. Oke, mungkin aku langsung aja ya dokumentasikan. Sebentar, sebelum itu aku hentikan berbagi dulu. Oke. Oke, kita mulai dokumentasinya. 1, 2, 3. Oke, mungkin teman-teman kalau mungkin mau di screenshot untuk data pribadi juga nggak apa-apa, atau mungkin nanti bisa di-share gitu ya. Terima kasih teman-teman semua pada malam hari ini yang sudah hadir dan sudah menyimak, sudah ikut belajar bersama-sama dengan aku. Mohon maaf selama pertemuan kali ini tadi mungkin masih ada banyak kesalahan dan kekurangan aku dalam menjelaskan atau dalam mengajar kalian tentang trigonometri. Terima kasih sudah meluangkan waktunya sampai malam hari seperti ini, dan kita akan bertemu kembali nih teman-teman di minggu depan. Di minggu terakhir kita membahas tentang peluang. Gitu. Oke, mungkin aku tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.